hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik Pak. Oke, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Oke Pak, untuk hari ini saya akan melakukan praobservasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Bapak ya. Baik Pak. Nah untuk kelasnya kira-kira kelas mana dan untuk subjek apa ya Pak? Untuk observasi yang nanti akan dilakukan Pak Usman seperti yang kemarin juga kita sudah ngobrol ya di awal itu, kemungkinan besar adalah kelas 12 Pak, 12E lebih tepatnya, untuk subjek pendidikan Pancasila kelas 12, di mana memang materi yang sedang dibahas oleh anak-anak itu adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Oke, berarti nanti Bapak akan di kelas ini akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Betul Pak. Nah, untuk tujuan pembelajarannya akan Bapak capai di kelas itu apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran, kalau melihat dari capaian pembelajaran ini kan adalah anak-anak diminta untuk memahami ya Pak, dan mampu menerapkan bagaimana prinsip hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adapun tujuan dari pembelajaran saya sendiri, itu saya inginnya anak-anak itu lebih aktif lagi Pak, lebih aktif lagi dalam berpendapat, lalu kemudian nanti ketika diskusi juga mereka lebih aktif lagi menyampaikan opini mereka, lalu kemudian memberikan saran, masukan, dan juga mereka bisa memberikan contoh-contoh apa saja yang mungkin bisa jadi sudah mereka lakukan dalam penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, baik Pak. Jadi tujuannya adalah untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban ya Pak. Betul Pak. Oke, dalam baik itu di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk area pengembangan nih Pak, untuk area pengembangan yang akan Bapak capai itu seperti apa Pak? Oke. Kan kelas ini agak challenging ya Pak ya, agak menantang kelas 12E. Melihat memang ada anak-anak beberapa yang cenderung sangat aktif, ada yang beberapa pendiam ya Pak. Nah, saya ingin melihat bagaimana anak-anak ini bisa menunjukkan kemampuan mereka, lalu kemudian keaktifan mereka dengan cara yang mungkin berbeda, mungkin akan menggunakan sedikit pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajarannya. Apakah itu kemudian dalam produknya mungkin ada anak-anak yang menyampaikan opini pendapat mereka dalam bentuk video statement mungkin Pak, ada yang mungkin kemudian mereka nanti mempresentasikan hasilnya apa yang mereka kerjakan di diskusi ini, atau bisa mereka membuat poster terkait dengan hak dan kewajiban yang bisa jadi ada anak-anak yang tipenya lebih ke visual mungkin ya Pak ya, seperti itu, bukan ke audio seperti itu. Sepertinya saya juga akan mencoba untuk mengawali pembelajaran juga dengan pendekatan sosial emosional. Saya coba untuk mereka memberikan pandangan mereka atau bagaimana kondisi kesiapan mereka sebelum memulai pembelajaran dengan meditasi dan seterusnya. Oke, selain itu ada lagi Pak, mungkin untuk area pengembangannya selain ini tadi kan Bapak udah bilang kan mereka berdiskusi ya Pak. Iya. Mungkin salah satunya itu adalah tadi Bapak sudah sebutkan juga untuk mereka untuk mencapai keaktifan ya. Betul. Karena di sini kan kelasnya memang kelas tantangan bagi Betul, Bapak ya. betul Pak. Mengajar di kelas 12E ini ya. Nah, untuk mencapai area pengembangan tersebut, strategi yang akan Bapak siapkan itu apa saja Pak? Di hari itu pembelajaran kebetulan nanti anak-anak akan presentasi Pak. Dan saat mereka berpresentasi itu, harapan saya adalah setiap anak juga memberikan feedback kepada teman-teman yang presentasi, menyampaikan pendapat mereka, opini mereka juga, dan saya berharap anak-anak juga mau menyampaikan pendapat mereka tidak hanya mungkin pada saat di kelas dan yang lainnya, tapi mereka bisa mengerjakan sesuatu yang bisa mereka submit sebagai bentuk keaktifan mereka. Misalnya tadi anak yang cenderung pendiam tapi dia sangat mampu mumpuni dalam bentuk visual, mungkin dia akan membuat poster ataupun video statement mungkin yang akan dia sampaikan langsung. Seperti itu sih Pak. Oke, baik, kalau saya simpulkan tadi nanti akan ada teknik mungkin diawali dari ceramah dulu sepertinya. Iya, Kemudian tetap juga Pak. ada
presentasi. Betul. Kemudian anak juga akan memberikan feedback atau pendapat dan opini tentang kasus yang akan disampaikan tersebut. Nah, untuk mencapai strategi tersebut nih Pak, kira-kira modal atau aset apa yang sudah Bapak siapkan dalam pembelajaran di kelas tersebut Pak? Baik, mungkin modal yang pertama sebenarnya adalah modal, kalau saya lihat tuh modal anak-anak kita sendiri ya Pak, modal manusianya. Modal manusia, modal anak-anak kita ini kan memang berasal dari latar belakang yang sangat beragam, sangat multikultural, dengan punya pandangan yang berbeda-beda juga. Tentunya akan menjadi hal yang menarik untuk kita simak nanti pendapat anak-anak terkait dengan apa itu hak dan kewajiban yang mungkin sudah mereka lakukan. Itu dari modal manusianya. Terus kemudian kalau dari modal sarana prasarananya, di kelas kita kan sudah tersedia LCD proyektor Pak, jadi anak-anak juga nanti mempresentasikannya juga sudah bisa menggunakan LCD proyektor dengan komputer yang sudah ada di kelas. Anak-anak juga sudah semuanya memiliki Canva, ya kan, di mana mereka bisa memaksimalkan presentasi mereka melalui Canva, tidak hanya menggunakan Google Slide, ya. Semoga itu lebih menarik lagi. Dan mungkin yang terakhir, kalau dari kitanya sendiri, dari dirinya sendiri, mungkin kita harus mempersiapkan aset terbaik, yaitu adalah salah satunya adalah RPP atau yang dikenal juga dengan rencana pembelajarannya sih Pak. Oke, baik Pak. Jadi nanti yang akan Bapak siapkan dalam aset ini adalah salah satu dari RPP, kemudian juga peserta didiknya di kelas, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan dunia pembelajaran di kelas seperti ada screen, PC, ada laptop dan sebagainya. Baik Pak Arya, mungkin nanti selama saya observasi, saya tidak akan mengintervensi apa yang akan Bapak lakukan. Saya hanya mengamati untuk supaya observasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin setelah nanti observasi baru kita akan ada kegiatan pasca observasi dan sebagainya. Ya. Baik Pak. Mungkin dari saya itu saja Pak Arya untuk diskusi kita tentang observasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Usman. Semoga nanti di kelas sukses lah ya Pak. Lancar, amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, apa kabar 12E hari ini? Kabarnya baik? Sehat? Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Oke, nanti Pak Ren akan cek attendance ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk doa hari ini kita akan dipimpin oleh Wahab. Wahab, silakan. Mari teman-teman sebelum kita belajar PKN, ada baiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Oke, Pak Rion akan cek attendance, tapi Pak Rion mau tahu kabar kalian hari ini. Pak Rion akan bagikan sticky note. Kalian tuliskan perasaan kalian hari ini seperti apa. Ya, di pagi hari ini. Pusing, stres, silakan dituliskan. Pertama adalah bagaimana perasaan kalian hari ini. Yang kedua, apa yang membuat kalian bersemangat hari ini? Masa gak ada yang membuat kalian bersemangat? Senyuman dia mungkin hari ini akan membuat kalian bersemangat, ya. Dan kemudian hari ini target apa yang akan kalian selesaikan dari tugas sekolah mungkin, atau target kalian yang lain, atau kalian punya tulis hari ini, tuliskan 3 hal tersebut ya. Bagaimana perasaan kalian, apa yang membuat kalian bersemangat hari ini, dan apa yang bisa kalian selesaikan hari ini dengan capaian terbaik yang bisa kalian lakukan. Oke. Silakan, waktunya cuma 1 menit. Tuliskan dari sekarang 3 hal. Bagaimana perasaan kalian? Apa yang bisa kalian lakukan hari ini dengan hasil yang terbaik? Dan satu lagi tadi, apa yang membuat kalian termotivasi untuk hari ini? Kalian boleh tuliskan di sini ya.
Yang sudah boleh langsung tempelkan di depan. Tidak usah berlama-lama. Yuk. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apa yang membuatmu termotivasi pada pagi hari ini? Dan apa yang menjadi targetmu hari ini kamu selesaikan dengan sangat baik? Kuis mungkin, tugas mungkin, dan seterusnya silakan ditulis sekarang. Oke, baru 3 orang. Yang lainnya silakan dituliskan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apa yang memotivasi kamu hari ini? Dan ketiga, target apa yang akan kamu selesaikan di hari ini dengan sangat baik dari dirimu? Kok saya nulis nama? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak mau. Gak apa-apa. Oke. Silakan. Yuk, yang sudah. Oke. Ada isinya orang itu. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini. Apa yang ingin kamu lakukan hari ini yang dengan hasil terbaik? Targetmu hari ini apa saja? Oke, boleh di sini snacksnya. Di sini boleh di sini. Posisi masih. Oke. Next. Nih, salah sini. Masa mau lihat punya temen ya hari ini motivasinya? Oke. Oh, oke. Tapi perasaannya nggak sama kan? Ya? Oke. Ya belum. Sudah semua? Yakin? Sudah semua? Oke, kalian akan mereview sebentar ya. Sekitar 3 menit saja. Kita lihat kondisi perasaan kalian hari ini. Dimulai dari ada yang temannya stres. Ya, perasaannya ada yang stres, capek, kurang tidur. Terus kemudian ada yang sakit hati. Sakit hati sih. Ya. Terus ada yang perasaannya, ini perasaan atau apa nih? Sakit perut mah kondisi fisik ya. Terus ada yang perasaannya adalah pusing dan takut. Oke. Takut untuk mid exam, bagus. Terus ada yang capek, pingin pulang. Capek kan perasaannya, pingin pulang mah keinginannya ya. Oke, terus terasa ngantuk namun bersemangat untuk belajar. Wes, bagus ya. Perasaan hari ini cukup baik walaupun sedih, lelah dan pusing. Kenapa semua pada pusing? Pertanyaan balik. Hah? Kebanyakan belajar mikir. Tapi memang bentar lagi sudah waktunya exam ya. Oke. Terus ada yang perasaannya juga masih mau pulang dan ngantuk. Stres, ngantuk, lelah, stres. Wah, stres semua ini ya. Ini ada yang bagus gak nih kira-kira? Oke, ingin menyelesaikan dengan segala tugas yang diberikan supaya bisa fokus belajar untuk ujian. Wah, ini bagus nih ya. Menyelesaikan kuis hari ini dengan terbaik, mendapatkan nilai kuis yang memuaskan, tentunya ini harapannya. Perasaannya ini ada yang senang, yang membuatku semangat karena dia masuk hari ini. Yeay, ya. Jadi ada yang membuat kalian bersemangat. Terus kemudian ada lagi yang bersemangat. Apa yang kira-kira bersemangat? Yang memotivasinya adalah hari ini teman-temanku. Oke. Ya, ada yang memotivasi tugas yang perlu diselesaikan sebelum deadline.
Apalagi yang membuat semangat, termotivasi hari ini. Kita lihat mendapatkan nilai 6 atau dalam quiz math. Ya, itu yang memotivasi. Nah, sekarang Pak Rion mau tanya dengan kalian, dari refleksi apa yang sudah Pak Rion tanyakan perasaan kalian. Dengan kalian menuliskan tadi, apa yang kalian rasakan? Ada yang ingin kalian sampaikan untuk 1-2 orang? Raka? Boleh Raka? Apa Raka? Ngantuk, capek. Oke, namanya hidup harus dilanjutin ya. Terus kalau menurut Diandra? Lebih dengan saya nulis itu lebih bisa acknowledge. Oke, ya. Tahu kondisi kita penting nggak? Kita harus tahu kondisi kita sebenarnya. Penting ya. Kalau kita tahu kondisi kita tahu permasalahan kita, maka kita juga harus tahu cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya tidak? Betul? Betul ya, Patan ya. Oke, kalau begitu coba boleh ya. Kalau disuruh pejamkan mata beneran pejemin, jangan ketawa. Iya. Patan ya, coba pejemin mata sebentar. Pejemin mata sebentar. Kita flashback 1 pekan terakhir. Ya, kita flashback 1 pekan terakhir. Kalian kelas 12 sudah banyak yang kalian lakukan. Mulai dari kalian mengikuti kegiatan sekolah, apakah itu kemudian kegiatan Ignite, Fancy, lalu kemudian open house, dan semua kegiatan yang sudah kalian lakukan. Boleh kalian refleksi apa saja yang sudah kalian lakukan. Sekarang kalian pikirkan apakah yang kalian lakukan itu sangat bermanfaat. Apakah yang kalian lakukan itu memberikan dampak positif untuk kalian dan juga dampak positif untuk orang lain. Dan yang terakhir, coba kalian bayangkan kalau kalian tidak ada di situ, apakah acara yang kalian handle itu berjalan dengan baik? Atau memang kalian harus ada di sana? Yang terakhir, silakan kalian merefleksikan diri. Sudah maksimalkah kalian melakukan peran kalian selama 1 pekan terakhir? Sebagai murid, sebagai panitia, dan sebagai anak di rumah. Sudah seimbangkah kalian menjalankan tugas kewajiban kalian di rumah dan di sekolah? Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan. Tarik nafas yang panjang, hembuskan. Oke, boleh dibuka matanya? Sudah? Oke, sudah bisa merefleksi, jangan tidur dong Kak, ya. Oke, sudah bisa merefleksikan apa yang kalian lakukan sepekan terakhir? Bermanfaat? Bermanfaat? Ada manfaatnya di kalian? Yes. Hah? Ya, silakan. Oke, kalau sudah kalian akan cek attendance sebentar ya. Semoga waktunya keburu kita untuk presentasi hari ini. Oke. Semuanya hadir, yang nggak hadir Kenzi, kemana Kenzi? Absen, kenapa absen? Sakit? Sakit atau ada informasi lain? Kalau sakit mau kalian jenguk tidak? Mau? Coba ditanya sama homroomnya, kalau beliau sakit, jenguklah. Ya, jangan sampai nanti teman kalian 3 hari nggak masuk, terus kalian biarkan begitu saja, terus dia ketinggalan banyak hal. Oke, kalau sudah siap untuk hari ini kesepakatan kelas kita, apabila ada yang presentasi yang lainnya mendengarkan. Apabila nanti sudah masuk dalam sesi tanya jawab, ketika kalian ingin bertanya, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu, ya, menyebutkan nama, lalu kemudian izinkan untuk bertanya. Dan untuk oke, silakan presentasi. Oh ya, sebelumnya, jadi tujuan pembelajaran kita itu seperti biasa ya. Pak Reno akan menjelaskan
Kenapa kalian akan ada presentasi? Karena tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kalian mampu mengidentifikasi apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan kalian bisa menjelaskan apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui slide presentasi kalian. Kelompok 1 siap? Oke, kelompok 1 waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kelompok kami akan presentasi tentang hakikat, substansi, dan landasan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Perkenalkan dulu anggota kelompok. Ada saya Pak Haji. Ada saya Abdul Wahab, saya. Saya Alif Farandra. Saya Kenalan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini tuh hakikat, hak dan kewajiban sebagai warga negara, substansi dan kewajiban, menjelaskan hakikat, hak dan kewajiban sebagai warga negara, menguraikan substansi dan kewajiban tersebut, mengidentifikasikan isi landasan hukum yang mendasarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan menetapkan kesimpulan dan penutup. Baca singkat saja, ambil poinnya saja. Hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah konsep yang tidak terpisahkan dari kehidupan karena penting. Ini merujuk kepada kewenangan, kebebasan atau keuntungan yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat. Contohnya adalah Membayar pajak. ya contohnya kayak kewajiban kita adalah membayar pajak dan hak kita adalah menikmati transportasi umum yang disediakan dari pajak yang kita bayar. Jenis hak ada 3, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, dan hak budaya. Jadi hak sipil dan politik adalah hak untuk berbicara setiap warga negara, untuk memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan baik secara lisan, tulisan maupun melalui media lainnya. Untuk hak ekonomi adalah hak atas pendidikan, yaitu setiap warga negara berhak mengakses pendidikan yang layak sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan pribadi. Untuk hak kebudayaan itu hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Setiap warga negara berhak untuk berkontribusi dan terlibat dalam kehidupan budaya serta melestarikan warisan budaya mereka. Oke. Jadi jenis kewajiban itu kewajiban hukum seperti membayar pajak atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk kewajiban sosial kita harus menjaga kerukunan, solidaritas, dan juga mencoba untuk membuat kekacauan di sekitar kita. Dan kewajiban membayar pajak itu adalah untuk setiap warga negara Indonesia secara finansial membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara. Berikut adalah landasan hukum hak dan kewajiban warga negara. Untuk landasan seperti ini ada landasan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan pernyataan internasional. Untuk landasan konstitusi ada Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia Undang-Undang 1945 menjadi dasar utama yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Beberapa pasal yang relevan antara lain pasal 28A hingga pasal 28J yang mengatur tentang hak asasi manusia, hak mencakup berbagai hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas pendidikan. Selain itu ada pasal 33 dan 34 yang mengatur tentang kewajiban sosial dan ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan kewajiban negara untuk membantu warga negara yang kurang mampu. Untuk peraturan perundang-undangan ada
yang lain selain Undang-Undang Dasar, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjabarkan hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, serta kewajiban setiap individu dalam menghormati hak orang lain. Untuk pernyataan internasional ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Pernyataan ini yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, berisi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Deklarasi ini menjadi acuan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merumuskan hukum dan kebijakan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah disampaikan. Oke, silakan dibuka sesi tanya jawab. 3 penanya terlebih dahulu. Sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Yang bertanya tentu dapat poin ya. Oke, dimulai dari William. Kewajiban dan hak itu kan saling melengkapi. Kalau misalnya kewajiban itu tidak dipenuhi atau hak yang tidak dipenuhi, itu apa yang terjadi? Jika kewajiban yang tidak Nah, satu-satu dulu. Baru satu pertanyaan ya. Kita rekap dulu. Berarti nanti sudah ada yang menjawab ya. Wah. Oke, next. Pertanyaan berikutnya dari siapa? Raka. Mengapa warga bisa susah menyimbangi hak dan kewajibannya? Jadi ada yang tidak melakukan kewajibannya tapi tetap menuntut hak. Apa bisa gitu? Saya jawab nomor 2 aja. Oke, 2 penanya. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Ayo. Baru 2 penanya. Pertanyaan ketiga, hak dan kewajiban, banyak hal yang bisa kalian explore dari apa yang disampaikan sama teman-teman kalian tadi. Kita yang langsung pertanyaan. Kembali. Diandra, oke silakan Diandra. Kalian sebagai kelompok norma-norma sosial atau norma apapun, kayak misalnya kayak aspek baik yang bakal terjadi ke negara kita dengan hak dan kewajiban dipenuhi dengan secara bersamaan dan secara baik itu kayak gimana? Berarti yang kita pertanyaan. Ya. Lebih ke dampak ya bagi negara ketika semua warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Oke, silakan. 3 penanya sudah, waktunya silakan kalian menentukan siapa yang mau menjawab, siapa yang mau menjawab. Diskusi dimulai. Pertanyaan nomor berapa? Paham nomor berapa tadi? Nomor 2. Nomor 1 siapa? Oke, waktu dan teman silakan. Sorry, untuk pertanyaannya boleh bisa ditanya lagi. Jadi kewajiban dan hak itu kan saling melengkapi. Kalau misalnya salah satu dari mereka tidak dilengkapi, itu apa yang terjadi? Bila tidak saling melengkapi itu agak susah. Yang namanya hak ya semua warga negara punya, yang namanya kewajiban semua warga negara harus lakukan itu. Kalau misalnya mereka minta hak tapi tidak lakukan kewajibannya, itu sama aja ya, cuma memanfaatkan diri sendiri tapi tidak memberi manfaat kepada negaranya sendiri. Tapi sebagai warga Indonesia itu kan kita mempunyai average IQ rata-rata sebesar 78 ya. Jadi kalau misalnya kita di-expect ya, dilihat untuk memenuhkan hak sebelum memenuhkan kewajiban sebelum hak itu, kalau mereka tahu itu cara gimana, karena pendidikan mereka pun tidak memenuhi untuk memenuhi kedua itu. Mungkin untuk short term itu akan menjadi masalah yang belum bisa diatasi, apalagi kita masih murid. Tapi untuk long termnya mungkin pemerintah bisa mengimplementasikan ilmu itu di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai tingkat SMA, supaya orang bisa normal dengan memenuhi kewajiban sebelum hak, Agar orang-orang bisa terbiasa, dan dengan adanya ilmu itu bisa
membuat Indonesia lebih maju juga jika diimplementasikan ke sekolah-sekolah dari SD sampai SMA seperti kita. Tapi kalau misalnya kita mau mendapat pendidikan yang baik itu kita harus mempunyai uang. Dan kalau misalnya orang tua mereka tidak mempunyai uang untuk mendapatkan pendidikan yang baik itu mungkin mereka nggak harusnya nggak harus sepenuhnya mereka bermain maksimal, tapi mungkin mereka juga bisa berusaha sendiri. Jadi kan ada yang namanya beasiswa, mereka bisa ada yang namanya beasiswa, ataupun mereka juga bisa masuk ke sekolah negeri di mana biaya sekolah itu gratis. Jadi solusinya ada banyak, mereka juga resources kan ada banyak, ada buku, ada internet, mereka bisa nyari sendiri sebenarnya. Cukup? William? Oke, pertanyaan pertama sudah dijawab, silakan lanjut ke pertanyaan kedua. apalah coba tolong diulangi pertanyaan. Kenapa ada yang tidak keseimbangan antara hak dan kewajiban? Ada orang yang tidak melengkapi kewajibannya namun tetap menuntut hak. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat manusia asli itu kan bisa dibilang egois. Jadi kebanyakan orang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang disebabkan oleh dirinya, ya kan? Jadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban itu biasanya dari orangnya sendiri. Kayak misalnya mereka ada satu orang mematuhi peraturan negara dan selalu membayar pajak, dan satu lagi hanya memikirkan diri dan tidak membayar pajak agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Dan ketidakseimbangan itu terjadi karena individu orang-orang kan berbeda semua pandangan kita. Nah, menurut kalian sebagai grup, aksi apa yang perlu diambilkan oleh pemerintah jika ada orang yang menuntut secara lebih, dan apakah ada landasan dari undang-undang tersebut? Menuntut secara lebih, kalau misalnya dia ngelakuin kewajibannya dengan yang tepat dan semua kewajibannya dilakuin sih seharusnya nggak apa-apa untuk dia menuntut sesuatu yang lebih. Karena bisa kita lihat di negara-negara lain, kayak contohnya Kanada, banyak orang yang sudah melakukan kewajibannya dan mereka meminta haknya untuk dilaksanakan dan meminta hak yang lebih, dan pemerintah pun setuju kalau misalnya mereka sudah melakukan hal tersebut. Nah, namun kan sekarang kan case yang emang lagi terkenal kan orang-orang atas yang punya berkekuasaan, mereka mempergunakan privilege itu. Kalian sebagai warga negara, apa yang bisa kalian lakuin? Nah, seharusnya sih pemerintah bisa lebih tegas sama orang-orang itu, kayak seperti mendendanya atau membuat pasal baru tentang pembayaran pajak. Buat kalian sebagai warga negara, apa yang kalian bisa lakuin? Memasukkan aspirasi kita melalui demo atau adanya kayak laporan umum. Dan menurut Anda itu efektif? Seharusnya iya. Karena pada tahun 98 terjadi krisis ekonomi dan dilakukannya demo, kemudian ekonomi kita bisa dibilang mulai maju lagi. Karena pada tahun 98 banyaknya orang yang kaya juga melakukan hal tersebut yang sekarang mulai diterapkan lagi sejak tahun 98. Itu kan dalam konteks berapa? Jika ditaruh di konteks sekarang, seharusnya bisa, karena sekarang apalagi dengan adanya internet, makin banyak netizen yang bisa memviralkan dengan membawa kasusnya ke luar negeri, seperti membawanya ke Amerika atau PBB, sehingga nanti PBB akan menyuruh pemerintah Indonesia untuk melakukan sesuatu atas masalah yang ada di Indonesia internal. Cukup, Brata? mungkin jelasannya dari grup Netizen Web yang pakai hoodie biru. Ya, berapa? Ada tambahan mungkin dari Ken? Mungkin menurut saya kewajiban dan hak itu masih tidak seiring, karena juga dari pemerintahnya banyak yang curang, banyak yang masih korupsi. Jadi kalau itu dibenarkan harusnya masyarakatnya ikut benar. Oke. Jadi kesimpulannya yang penting dari pemerintah yang benar. Iya. Itu mulainya harus dari situ. Dan jika tidak, solusinya adalah untuk melakukan ambil tindakan dari warga sendiri Iya. melalui demo dan Karena pemerintah kan merupakan pemimpin negara, dan kita sebagai warga negara harusnya melihat
atas contoh-contoh yang mereka berikan. Cuman contoh yang mereka berikan kan tidak bagus buat kita semua kan. Nah, berarti what you guys are saying, kan kalian kan di sini sangat berbasis di dalam harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau misalnya kalian sendiri bilang rakyat itu mengikuti pemerintah, are you saying that kita sekarang sebagai rakyat we're not supposed to have balance between hak dan kewajiban karena masih ada kasus korupsi No, di we're not bagian saying pemerintah? that. When did we say that? Karena dari penggunaan kata kalian kan, apalagi Bapak Karen ini, coba tolong diperjelas lagi. Maksudnya kebanyakan orang melihatnya seperti itu. Karena juga banyak kan kita tinggal masih dekat ibu kota, jadi pendidikan dan ekonomi masih merata di sekitar kita. Tapi Indonesia itu sangat luas, berbagai pulau, itu banyak di mana edukasi yang baik tidak sampai di mereka. Namun uang dan pendidikan yang harusnya sampai ke situ nggak nyampe. Jadi yang di ibu kota orang-orangnya lumayan beredukasi dan cukuplah untuk memenuhi kewajiban dan dapat hak, cuman tidak berlaku untuk semua masyarakat, apalagi yang jauh dari ibu kota. Boleh lanjut ke pertanyaan 3, waktu kita sebentar lagi habis. Oke, ya kita selesaikan dulu ya, nanti Pak Parion berikan penguatan. Oke, next pertanyaan ketiga. Boleh diulangi? Tadi kayak dampak, saya lebih fokusnya ke dampak positif sih ya, karena kan untuk keadilan dan keberagaman warga negara juga, apa ada norma-norma yang bisa didapetin oleh rakyat dan dampak positif yang bisa didapetin oleh negara kita jika keseluruhan kayak politicians, warga juga melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan negara. Oke. Mulai dari masyarakat pastinya bakal nggak ada pelanggaran HAM. Banyak kan sekarang masih banyak kasus rasisme yang belum ditemukan, itu pasti diskriminasi bakal dikit banget, mungkin nggak ada kalau misalnya semua orang harus menjalankan kewajibannya dan menerima hak yang benar. Itu dari masyarakat. Kalau di lalu lintas atau di umum di jalanan kita sekitar itu karena masyarakat semua membayar pajak, itu kita bisa mendapatkan jalanan yang lebih bagus, nggak bolong-bolong, transportasi umum yang lebih proper. Karena sekarang juga kan masyarakat Indonesia bahkan di ibu kota aja sangat dependent dengan transportasi ya, mobil sendiri, motor sendiri. Itu yang juga menyebabkan macet. Dan kalau di pemerintah ya, kalau mereka semua menjalankan hak dan kewajiban mereka, para pejabat-pejabat dan petinggi-tinggi, nggak bakal ada kasus lagi nepotisme, korupsi, dan ya uangnya bakal merata dan semua daerah di Indonesia harusnya bisa mendapatkan budget yang cukup untuk ekonomi Indonesia juga maju. Oke, good. Ada yang mau ditambahkan, Diandra? Cukup? Oke, dari kelompok 1 cukup? Oke, silakan ditutup terlebih dahulu. Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Oke, apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, terima kasih banyak ya. Pak Iro akan sedikit menguatkan terlebih dahulu sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian dengarkan tadi, kalian simak dari teman-teman kalian dari presentasi. Yang pertama kita kuatkan terlebih dahulu bagaimana pertanyaan dari William. Ya, faktanya hak dan kewajiban itu di negara kita, di bangsa kita itu tidak berjalan dengan seiringan. Kenapa? Karena setiap rakyat Indonesia itu memiliki background ya, pendidikan yang berbeda-beda. Hasil ada warga negara yang paham akan hak dan kewajiban, apa yang harus dilakukan. Ada warga negara yang tidak tahu sehingga mereka menuntut lebih banyak haknya ketimbang kewajibannya. Padahal Pak Rayo sudah pernah mengatakan hak dan kewajiban itu berjalannya beda-beda atau berbarengan? Berbarengan. Kalau mau menuntut hak, maka kemudian juga harus melakukan kewajiban.
Ya, seperti halnya ketika kalian bekerja deh, misalnya nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian dapat gaji dulu baru bekerja atau kerja dulu baru dapat gaji? Kerja dulu dapat gaji. Itu kalau sifatnya adalah kalian pekerjaan yang memang harus bekerja terlebih dahulu baru kemudian kalian mendapatkan gaji. Menjalankan kewajiban dulu baru mendapatkan hak kalian. Tapi ada kok pekerjaan yang kemudian di DP dulu, ya kan? Seperti itu. Maka dia mendapatkan haknya terlebih dahulu, tapi tidak semuanya, tidak full. Ya, dia harus menjalankan apa yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu. Nah, di sini tadi William menyoroti bagaimana peran pendidikan. Peran pendidikan itu sangat penting, ya. Sehingga rakyat Indonesia yang kalau notabene tadi masih banyak yang belum bersekolah, sebenarnya harusnya mereka sadar kalau pemerintah itu sudah menjamin hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Melalui apa? Program wajib belajar 9 tahun, lalu kemudian sekarang sudah 12 tahun. Setiap orang bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri, ya, seperti itu. Nah, faktanya masih banyak warga negara Indonesia yang juga memilih untuk tidak mau bersekolah. Ya, itu juga fakta juga. Kenapa? Karena tadi kebutuhan ekonomi, sehingga orang tua berharap anaknya bisa membantu mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan dan juga membuka mindset masyarakat sehingga mereka paham apa itu hak dan apa itu kewajiban. Berkaitan dengan pertanyaan Raka tadi, ya, bagaimana? Apakah harus dijalani kedua-duanya? Harus. Gak bisa sendiri-sendiri, ya. Hak tidak bisa berjalan sendiri, kewajiban tidak bisa berjalan sendiri, harus berjalan kedua-duanya, ya, seperti itu. Lanjut lagi ke pertanyaannya Diandra, dampaknya seperti apa? Wah, tadi sudah banyak tuh, sudah disebutkan. Dampaknya, apa yang menjadi amanat undang-undang itu terlaksana, selesai di situ. Apa dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban ketika semua orang warga negara Indonesia menjalankan hak dan kewajibannya? Maka Undang-Undang Dasar Negara kita, dalam hal ini cita-cita bangsa kita, itu akan terwujud. Apa? Kehidupan yang adil dan sejahtera. Kehidupan yang adil, setiap orang mendapatkan kepastian hukum, tidak ada yang melanggar HAM lagi, tidak ada yang menjadi kasus korban dari HAM. Maka hukum itu akan tajam sesuai dengan tempatnya. Bukan hukum itu tajam ke bawah, tapi kemudian tumpul ke atas. Ya, tapi hukum itu benar-benar tajam ke semua lini. Jika memang itu dia bersalah, salah. Ya, seperti yang Pak Rian ajarkan dengan kalian. Ketika orang bersalah, kita bilangnya bersalah. Terlepas nanti siapa yang akan memberikan keputusan hukumannya. Oke, jelas ya? Terus kemudian itu dari dampak hukumnya. Terus kalau dari dampak sosialnya, kesejahteraan, maka tidak ada lagi kasus korupsi. Kasus korupsi, dana pembangunan jalan, pembangunan desa, pendidikan, bakti sosial yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat. Kalau hak dan kewajibannya tidak dijalankan, maka bisa jadi tadi ada orang-orang yang menikmati dan ada orang-orang yang menderita karena tidak paham tentang hak dan kewajiban. Peran pemerintah di sini sangat penting, betul. Tadi Wahab sudah katakan, peran pemerintah sangat penting. Tapi jangan lupa, selain pemerintah, kita juga sebagai masyarakat, sebagai warga negara punya fungsi social control. Kalau opsinya tadi ada aksi, memviralkan kalau zaman sekarang dan seterusnya, itu adalah bagian dari masyarakat kita sebagai social control. Ya, seperti itu. Dan terutama adalah kalian para pelajar. Pelajar mahasiswa itu adalah social control dengan intelektual yang tinggi, sehingga itu akan sangat membantu sekali untuk semua orang bisa memahami hak dan kewajiban. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Yes, apa? Will. Kalau kuliah itu kan harga kuliah bulannya dinaikin ya Pak? Kalau perkuliahan, harga perkuliahan per bulannya dinaikin. Kalau di negeri setahu kalian enggak. Yang ada nanti di semester akhir justru ada pengurangan dana karena sudah tidak ada lagi perkuliahan misalnya kayak praktikum ataupun kunjungan. Seperti itu. Tapi kalau di swasta kalian kurang paham. Seperti itu. Ya? Ada lagi, Will? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nito ada yang mau ditanyakan? Hosi? Tidak ada? Sarah ada yang mau ditanyakan? Zahra ada yang mau ditanyakan? Tidak. Naraya? Fatan? Naila? Tidak ada. Oke, itu dari Parion untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih. Parion mengingatkan lagi untuk penugasan.
nanti kalian akan ada tugas project mid exam ya, mid exam project, dan di sana Parion memberikan kebebasan kepada kalian berdiferensiasi ya di kegiatan penilaiannya. Apakah kalian nanti bisa membuat poster, slide presentasi, video statement yang berkaitan dengan materi kita, tentunya adalah tentang hak dan kewajiban. Kalian boleh memilih mana yang kalian merasa lebih nyaman, lebih pede, lebih bisa kalian menyampaikan pendapat kalian, opini kalian dan pandangan kalian, baik itu tadi dalam bentuk poster, slide presentasi, esai atau uraian ataupun video statement. Itu aja dari Parion. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kedepannya kalian adalah para menteri Indonesia, para pejabat Indonesia, jaksa Indonesia, ya, Kapolri, Kapolres dan seterusnya. Dan Parion berharap kalian bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, menjadi warga negara Indonesia yang jujur, adil, dan juga mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu aja dari Parion. Terima kasih banyak. Parion akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rion, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kesehatan dan kemudahan ya Pak ini melakukan kegiatan. Oke, untuk menindaklanjuti sebelumnya Pak, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi di sini ya. Jadi kegiatan pasca observasi ini adalah untuk menindaklanjuti kegiatan observasi yang sudah Bapak lakukan kemarin di kelas. Dan kemudian juga saya sudah mendampingi Bapak di kelas untuk berkaitan dengan kegiatan observasi yang Bapak lakukan. Mungkin langsung aja ya Pak untuk pertanyaan yang akan saya tanyakan. Gimana nih perasaan Bapak kemarin setelah mengadakan pembelajaran di kelas kemarin gimana? Yang pertama lega Pak. Sepertinya mau diobservasi ya. Ada perasaan deg-degan ya, seperti itu, dan bersyukur juga kemarin juga berjalan lancar ya Pak. Iya. Anak juga bisa mengikuti pembelajaran yang baik, terus juga anak-anak juga awalnya juga nanya kan ya Pak ya. Iya. Wah, ada Pak Usman nih, ada apa kata anak-anak gitu. Terus kita bilang jalannya aja pelajarannya seperti biasa, dan mereka juga akhirnya mengikuti dan tidak terkendala sih. Wah, jadi lega ya Pak. Ya. Iya. Apakah Bapak sudah merasa puas dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin di kelas Pak? Sebenarnya kalau dibilang puas, ya kalau puas itu adalah 10, mungkin saya bilang 8 ya Pak. Karena kemarin rutin kita planningnya kalau misalkan ambil yang dengan dalam lama, sehingga proses diskusi di kelas dengan anak-anak juga lebih panjang. Tapi kan kemarin tidak bisa maksimal juga ya Pak ya. Iya. Tapi kalau saya sih memuaskan semua sekali ya Pak. Dan bisa ceritakan nggak Pak proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin di kelas? Oke. Seperti yang sudah didiskusikan sebelum observasi ya Pak, yang pra-observasi itu, di mana memang saya sudah merencanakan kegiatan pembelajaran dengan meningkatkan keamanan kelas, pendidikan anak-anak kegiatan pembelajaran seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Kemarin juga berjalan lancar, yang diawali dengan pembelajaran melihat kehadiran anak-anak ya secara sosial emosionalnya juga sudah diterapkan. Anak-anak menuliskan perasaan mereka, kekhawatiran mereka, dan target mereka hari ini apa yang harus mereka selesaikan di pembelajaran tersebut dengan menggunakan sticky note, kemudian kita gunakan juga instrumental ya Pak ya, instrumental sehingga mereka relax, menuliskan di situ. Saya minta anak-anak tuliskan saja apapun perasaan mereka, beragam. Kemarin ada yang mungkin anak-anak menuliskan juga sangat jujur ya Pak ya, stres menghadapi ujian ya, ujian mereka mungkin karena mereka punya target, punya harapan dan goals yang mau mereka capai, sehingga memang mereka ada sedikit stres di situ. Tapi sebagian sisi
mahasiswa juga cukup antusias. Mereka berharap adalah mereka bisa melewati hari-hari mereka mendekati ujian ini dengan cukup baik. Itu kegiatan pembelajaran di awal setelah memeriksa kehadiran. Juga kemarin juga kita ada anak yang tidak hadir ya Pak ya, kebanyakan dan mereka sih dalam kondisi kurang sehat. Kita coba tanyakan juga apakah sudah dilakukan update sehatnya, ada sakit di rumah atau seperti apa. Mereka juga cuma sakit di rumah sih, kalau misalnya di rumah sakit mungkin kita melihat lagi karena untuk menjenguk dan seterusnya. Terus di kegiatan pembelajaran dari sendiri, di proses pembelajaran kemarin kita memang karena materi ini juga mereka sedang presentasi kelompok. Di awal mereka melakukan presentasi, kemudian dari presentasi mereka ada sesi tanya jawab, mendapatkan feedback dari teman-temannya, pertanyaan dari teman-temannya, dan proses tanya jawab berakhir. Kemudian saya coba untuk penguatan di anak-anak apa yang mereka pelajari hari ini, apa yang mereka dapatkan dari materi yang disampaikan oleh teman-temannya, dan saya juga mengingatkan sedikit kemarin ke anak-anak untuk project yang akan mereka lakukan di desain ini, itu melakukan dengan project diferensiasi apa ya sesuai dengan kegiatan pembelajaran kita untuk kolaborasi project plus pembelajaran diferensiasi. Bisa menggunakan juga apakah itu membuat presentasi, esai, video statement, ataupun kemudian poster infografis. Itu dan terakhir saya tutup kemarin Pak. Kemarin tuh rencananya mau ada esai ini Pak. Kalau saya lihat sih saya cocokkan ini dengan yang sudah Bapak diobservasi, bisa sudah sesuai ya dengan apa yang Bapak ceritakan tadi dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nah, terus berkaitan dengan area pengembangan Pak, yang sebelumnya Bapak kan sudah menyampaikan di praobservasi nih kan, apakah sudah sesuai dengan area pengembangan yang akan kemarin Bapak jalani dalam proses pembelajaran di kelas? Kalau untuk area pengembangannya kan saya berharap anak-anak lebih aktif ya Pak dengan penggunaan pembelajaran media sosial di awal, atau mereka benar-benar di kelas bersama saya, lalu kemudian mereka lebih aktif ketika menyampaikan pendapat mereka, point of view mereka ketika pendidikan di kelas. Itu sudah terjadi, tapi belum maksimal Pak. Kalau saya bilang belum maksimal, kenapa saya bilang belum maksimal banget? Karena masih beberapa anak-anak itu mungkin kalau dibilang ragu enggak sih Pak, tapi kalau dibilang malu ya, karena mereka mungkin wah dulu lagi nih gitu. Padahal biasanya mereka jauh lebih aktif, lebih menyampaikan pendapat mereka, tapi kemarin saja dengan beberapa pertanyaan saja itu sudah terlihat anak-anak yang lain itu mampu memberikan pandangan mereka. Baik Pak, mungkin untuk kedepannya anak ini bisa lebih aktif lagi ya, walaupun tidak ada saya. Iya betul Pak. Kemarin saya lihat sih di dalam kelas anak sudah saling melemparkan pertanyaan dan langsung jawab, dan juga dijawab lagi dengan siswa-siswa yang lainnya. Nah, untuk berkaitan dengan strategi Pak yang Bapak jalankan kemarin dalam proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak bicarakan di praobservasi? Apa yang kita bicarakan di praobservasi seperti yang saya sampaikan juga dengan Pak Usman sih 90% kayaknya udah terlaksana ya Pak ya. Tapi kalau saya ada yang lupa boleh diingatkan Pak. Karena seingat saya sih apa yang sudah kita rencanakan, yang waktu itu saya juga minta masukan juga, dan apa yang sudah diberikan sama Pak Usman juga saya tidak diterapkan, cuma memang berdasarkan waktu. Mungkin saya ada yang terlewat begini. Oke Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Izinkan saya Pak untuk menyampaikan catatan-catatan saya selama observasi yang kemarin ya Pak. Semua dari yang pertama itu masalah yang penguatannya terlebih dahulu yang sudah Bapak kuatkan itu, saya melihat bahwa di dalam RPP yang sudah Bapak buat, ini saya sudah cek ya, itu tahapan-tahapan yang
absensi, menanyakan anaknya tidak masuk, dan juga menyampaikan dari tujuan pembelajaran itu sudah Bapak sampaikan dengan baik ya, sesuai dengan adanya di RPP. Dan juga di dalam RPP-nya itu juga ada sudah saya cek, sudah ada KSE dan pembelajaran berdiferensiasinya. Mungkin kalau saya lihat di sini pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan kepada diferensiasi produk ya Pak ya, di mana anak-anak sebelumnya sudah diinstruksikan untuk diberikan tugas dalam bentuk membuat tugas diskusi kelompok, dan akhirnya mereka membuat dalam bentuk PowerPoint. Dan juga strategi pembelajaran yang Bapak yang sudah lakukan ini juga sudah sesuai dengan waktu observasi juga, dan juga Bapak juga sudah melakukan mindfulness ya, supaya anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran ya. Itu dilakukan sebelum melakukan diskusi. Dan saya juga melihat Bapak sudah ada menekankan budaya positif, terutama menekankan adanya keyakinan kelas. Jadi Bapak mengingatkan kembali sebelum menjawab harus angkat tangan dan menghargai, itu juga saya temukan ya. Dan juga yang penting di sini adalah Bapak sudah menstimulus ya siswa dalam menjawab pertanyaan dengan baik dan juga dalam diskusi kelompok. Dan juga respon Bapak terhadap anak itu juga sudah tepat, dan juga Bapak juga bisa memandu pembelajaran secara efektif dengan membagi kelompok ke dalam presentasi. Kebetulan yang kemarin maju adalah kelompok 1 ya, tentang substansi hak dan kewajiban. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, yang saya temui di catatan saya. Nah, untuk selanjutnya saya juga ada beberapa hal yang perlu Bapak tingkatkan di sini ya. Yang pertama ini saya belum melihat nih Pak, melihat refleksi yang mengaitkan tujuan pembelajaran dengan yang dicapai pada materi ini. Ya, jadi kan Bapak kan di awal sudah menjelaskan tujuan pembelajaran ini, tapi di refleksi ini Bapak belum bisa mengaitkan. Misalkan bisa Bapak tanya ke anak-anak gimana nih, misalkan tujuan pembelajarannya dengan dengan yang sudah saya sampaikan, apakah kalian sudah mengerti atau belum? Itu kan belum ada dengan dikaitkannya. Dan juga menurut saya sih sebaiknya Bapak bisa mengelompokkan dalam kesiapan belajar dengan gaya belajarnya. Apakah itu anak-anak seperti ada kinestetik, auditory atau visual. Dan juga yang paling penting di sini adalah penilaian Pak, terutama penilaian yang dilakukan dengan kalau saya lihat sih di sini sudah ada assessment for learning-nya ya. Jadi ketika Bapak memberikan kepada siswa, kalau misalkan mereka menjawab, mereka akan mendapatkan nilai yang lebih baik, mendapatkan nilai tambahan. Itu sudah ada, ya, sudah ada di for learning-nya. Kemudian kalau yang off learning-nya, saya juga sudah melihat Bapak sudah memberikan tugas yang akan datang untuk dikerjakan berupa proyek yang berdiferensiasi ya. Nah, sedangkan dalam asesmen as learning-nya ini saya juga sudah melihat bahwa Bapak sudah melibatkan siswa dalam menuliskan perasaan yang dituangkan dalam bikin output. Nah, kemudian masukan dari saya ini mungkin Bapak bisa dalam penilaian tersebut, mungkin bisa Bapak refleksi ini dalam penilaian ini bisa Bapak masukkan ke dalam bentuk misalkan dalam bentuk Padlet atau aplikasi seperti Jamboard ya, yang bisa memberikan murid itu memberikan masukan ya. Misalkan apa nih yang kamu ketahui tentang pembelajaran hari ini, itu kan lebih, dan itu kita bisa bisa kita sampaikan, kita bisa lihat ke semuanya. Dan juga yang paling penting ini Pak, dalam rubrik penilaian Bapak ini saya belum melihat ada skala penilaiannya. Kalau misalkan dia dapatnya A atau dia dapatnya B, itu skalanya harus berapa? Itu sih Pak yang masukan dari saya berdasarkan dari hasil proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin. Oke, ada tanggapan Pak dari Bapak? Nggak ada Pak Usman. Terima kasih banyak untuk
untuk catatan yang harus saya tingkatkan. Betul, kemarin saya sepertinya terpaut ya Pak, untuk refleksi di mana menaikkan tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan di awal dengan bagaimana proses kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Untuk pengelompokan gaya belajar memang kemarin saya tidak melihat sisi itu, hanya pembagian kelompok saja dan mereka mengerjakan. Untuk integrity assessment tadi juga terima kasih banyak, ini jadi catatan juga untuk saya. Rubrik penilaian dan skala penilaiannya saya juga lupa benar refleksi kenapa nggak pakai pamflet atau jamboard ya, untuk bisa menuliskan mereka apa yang berkada hari ini dan seterusnya. Iya. Dan dalam proses pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan, biasanya ada hambatan-hambatan apa yang Bapak temui dalam proses atau persiapan Sejauh ini sih nggak ada Pak, tapi kalau biasanya di kegiatan pembelajaran memang penting banget namanya pembelajaran sosial emosional atau mindfulness itu dilakukan karena memastikan anak-anak berada di kelas kita itu akan sangat mempengaruhi kegiatan proses pembelajaran. Ada anak-anak itu saya lupa memasukkan misalnya mindfulness atau ada kegiatan seperti sosial emosional mereka, itu kita nggak tahu kan anak-anak itu sehari itu lagi bad mood atau lagi kesel dari rumah, atau misalnya dia lagi kesel sama pacarnya atau seperti apa ya. Tapi yang jelas biasanya tergantungnya lebih kayak gitu sih Pak. Kalau ada anak yang dari rumahnya nggak kesel, itu biasanya akan mengganggu pembelajaran. Pasti tanya nggak jawab tapi juga nggak ngebantah, kan itu yang repot biasanya. Jadi tergantung dilihat dari sosial emosional yang Iya. apakah mereka hari itu mungkin lagi baik atau lagi buruk. Iya. Sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran. Betul. Tapi selain itu hambatannya tentu waktu ya Pak. Iya, Kadang lainnya ini Pak. hambatan lainnya kadang waktu sih Pak. Kadang kalau kita memaksain ada mindfulness di awal, Iya. tapi ternyata kita lagi dikejar materi. Nah ini yang biasanya jadi masalah sih. Nggak sempat mindfulness, akhirnya pembelajarannya cuma penyelesaian terhadap capaian pembelajaran, tapi tidak secara keseluruhan anak-anak ini berada di kelas bersama kita secara emosional, secara fisik juga. Tapi hanya fisiknya aja yang di kelas, tapi emosionalnya mungkin masih di rumah atau masih di tempat lain. Itu paling hambatannya 2 hal sih Pak. Ya, Sosial emosional anak-anak, yang kedua adalah kadang waktu. Iya. Jadi waktunya sama sosial emosional anak-anak ya Pak pada hari itu ya. Nah, kalau menurut Bapak gimana Pak? Untuk mengatasi solusinya dari Bapak sendiri gimana? Untuk mengatasi dari hambatan-hambatan, misalkan dari waktunya atau dari pas moodnya anak-anak pas lagi pembelajaran hari itu gimana Pak? Solusi dari Bapak? Biasanya saya di awal itu ada saat mereka selesai berdoa itu kelihatan sih Pak, kan muka yang udah murem duluan gitu Pak ya. Jadi pas di berdoa itu biasanya ada yang kelihatan wajah ini udah murem duluan gitu. Nah biasanya selesai doa itu saya deketin secara personal dulu sih biasanya. Saya mengambil apa ada masalah gimana. Ya biasanya saya kayak gitu sih Pak. Cuman nggak bisa lama itu sayangnya kan, karena kalau enggak nanti pembelajaran kemana-mana. Ya. Jadi kalau misalnya dia udah rasa oke Pak, dia kasih waktu kamu misalnya 3 sampai 5 menit dulu, kalau sudah boleh di luar atau boleh di kelas itu nggak apa-apa. Nah setelah itu kamu belajar ya. Itu sih. Terus yang biasa saya lakukan juga kalau udah waktunya mepet dengan materi Pak, ya mau nggak mau ya Pak ya, suka nggak suka gitu, mau nggak mau ya akhirnya saya mungkin saya kasih tambahan tugas yang sifatnya dalam penguatan saja ke mereka, tapi semoga tidak menimbulkan tambahan tapi untuk menguatkan saja materi yang disampaikan, karena mungkin memang di kelas waktunya terbatas. Itu sih Pak. Itu ya. Mengatasi hambatan itu yang pertama Bapak lihat melihat menghampiri dulu siswa tersebut yang ada masalah dan juga memberikan kerjasama
jika waktunya mepet ya atau waktunya tidak ada waktu lagi untuk untuk mengajarkan materi yang akan kita sampaikan. Di kapan nih kira-kira Bapak udah akan mengatasi hambatan-hambatan itu kira-kira mulai kapan? Baik kali Pak, habis meeting Habis ini exam. ya saya coba untuk kemudian lebih mengatur waktu pertemuan jumlah pertemuan kita dan yang materi yang harus disampaikan. Iya. Terus juga memastikan anak-anak itu in bersama saya di kelas, artinya secara emosional, baik kemudian secara fisik, secara pikiran mereka juga. Itu akan saya coba tingkatkan lagi di afternoon exam. Oke, berarti alternatif ya Pak, Iya. akan melihat lagi kondisi-kondisi yang tadi hambatannya untuk masa pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya Pak, kira-kira ada nggak sih Pak pihak-pihak yang akan membantu Bapak nih untuk mengatasi dari hambatan dalam proses pembelajaran tersebut Pak? Kalau saya lihat pertama tentu saya akan berkomunikasi dengan guru-gurunya yang kayak dengan wali kelas dulu. Kalau misalnya memang kemarin saya lihat ada beberapa anak yang mungkin tidak terlalu aktif, mungkin dia ada kendala satu dan lain hal yang sudah dilakukan waktu, nanti saya akan coba cross check kembali. Mungkin juga kita bisa bekerja sama dengan konselor kita juga untuk social emotional mereka, apa ada yang punya catatan khusus dari yang lainnya yang saat ini sedang terjadi. Dan terakhir pastinya adalah teman-teman departemen sih Pak. Karena di teman-teman departemen kan biasanya kita saling sharing Iya, kolaborasi di situ departemen, ada pendengaran dan segala macamnya. Karena memang anak-anak ini kan biasanya ya Iya. lingkaran mereka subjek yang mereka ambil itu adalah nggak jauh dari Iya. departemen kita juga. Sesuai dengan departemen. Itu Pak Wisman. Baik Pak, untuk rencana nih, Pak yang Iya. akan Bapak lakukan dalam pengembangan diri tadi, kira-kira untuk tindak lanjutnya itu seperti apa Pak? Ingat agar keberhasilan dalam proses pembelajaran selanjutnya itu Bapak bisa lebih baik lagi gitu, apa untuk rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu apa Pak? Untuk rencana tindak lanjut nih Pak. Iya. Ya, maksudnya kegiatan pembelajaran. Iya, betul. Dalam kegiatan proses pembelajaran yang Bapak lakukan untuk tindak lanjut ke depannya itu rencananya apa? Kan Bapak kan udah melakukan observasi, pra-observasi dan juga pasca-observasi menurut saya jadi untuk rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri Bapak itu seperti apa? Oke. Mungkin yang pertama adalah modifikasi atau revisi dari unit plan itu saya RTP ya Pak. unit plan itu akan kita perbaiki, bahan modifikasi lagi disesuaikan dengan karakter siswa dan juga topik pembahasannya. Saya coba akan menilai nanti di optimalisasi di kegiatan pembelajaran sosial emosionalnya mereka dengan SPT juga. Kemarin kan melewati Iya. sebetulnya, terus kemudian coba saya tingkatkan lagi bagaimana tadi dan sampai lupa mengaitkan antara tujuan pembelajaran sama di akhir pembelajarannya. Mungkin itu sih Pak yang akan coba saya perbaiki dan saya tingkatkan untuk pendidikan cara tidak lagi berikutnya. Oke, baik Pak. Jadi nanti Bapak akan merevisi dari RPP atau yang baik Pak yang di dalam itu berisi beberapa seperti ada waktunya, kemudian dengan pembelajaran juga dan juga dimasukkan SPT-nya, kemudian juga dimasukkan mengaitkan dengan tujuan pembelajaran. Oke Bapak, mungkin dari saya cukup itu saja yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Mungkin ada dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan atas masukan atau yang tadi sudah sampaikan. Ya, ada sih kalau soal Oke, cukup ya. Berarti ya. Terima kasih Pak Dion atas Sama-sama, waktunya. Usman. Saya terima kasih kepada Bapak yang sudah membersamai saya dari pra-observasi, kemudian juga observasi dan juga pasca observasi sekarang ini ya. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan Bapak dan juga kemampuan saya dalam proses pembelajaran di kelas